Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Durandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku fikih kelas 12 semester 1. Yang pertama yaitu tentang siasat syariah. A. Pengertian siasat syariah. Kholaf merumuskan siasat syariah dengan pengolahan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Kemudian menurut Bahasi merumuskan bahwa siasat syariah adalah peraturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syarak. Sementara para fuqaha mendefinisikan siasat syariah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu. Hakikat siasat syariah. Yang pertama, bahwa siasat syariah berhubungan dengan pengurus dan peraturan kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau ulil amr. Yang ketiga, tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dan yang terakhir, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Sumber pokok siasat syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang B yaitu khilafah. A. Pengertian khilafah. Khilafah menurut bahasa artinya pergantian kepemimpinan dan pemerintahan, sedangkan menurut istilah, khilafah berarti struktur pemerintah yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah ini perlu diwujudkan oleh umat Islam. Khilafah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, khilafah yang berskala nasional, yaitu khilafah yang berbentuk suatu negara yang memiliki wilayah tertentu dengan batasan-batasan tertentu pula, serta memiliki kedaulatan yang utuh dan penuh. Yang kedua, khilafah yang berskala internasional, yaitu kekuasaan umat Islam sedunia yang tidak dibatasi wilayah tertentu. Tujuan dari khilafah yaitu yang pertama, secara umum tujuan khilafah ialah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh ampunan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang B, secara khusus tujuan khilafah adalah sebagai berikut. Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, upaya untuk memelihara keamanan dan ketahanan agama dan negara, mewujudkan dasar-dasar khilafah, dan yang terakhir, mewujudkan dasar-dasar khilafah yang adil dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dasar-dasar khilafah yang pertama yaitu tauhid atau mengisahkan Allah, di mana di sini yaitu kita mengisahkan Allah dengan mengucap la ilaha illallah, percaya akan adanya Allah, bahwa Allah itu satu dan tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Kemudian B, persamaan derajat sesama manusia, di mana di sini kita harus saling membantu, saling menolong, karena kita memiliki kedudukan sama seperti derajat itu. Jadi kita harus lebih berperi kemanusiaan dan membantu orang yang membutuhkan. C yaitu persatuan Islamiyah, di mana umat Islam harus bersatu untuk mewujudkan suatu tujuan dari pemerintahan Islam itu sendiri. Kemudian musyawarah atau kedaulatan, dan yang terakhir keadaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat, di mana keadaan di sini yaitu memperlakukan seluruh pemerintah dengan sama dan menjamin kesejahteraan dari umat. Lanjut yaitu hikmah khilafah. Hikmah khilafah adalah adanya pengendalian dan pemenuhan aspirasi rakyat yang berakar dan dapat dipadukan, dan kepentingan beragam dapat dipadukan dan diakomodasikan, sehingga meskipun pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter yang berbeda, tetapi atas nama negara mereka dapat dipersatukan untuk mewujudkan persatuan. C yaitu tentang khalifah. Pengertian khalifah. Khalifah berarti orang-orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam kedudukan sebagai pemimpin agama dan kepala negara sesudah Nabi wafat. Untuk syarat-syarat khalifah yang pertama yaitu beragama Islam,
memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas, mampu melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan, dan yang keempat, adil dalam arti luas, yang mampu melaksanakan seluruh tugas kewajiban dalam menjauhi seluruh larangan, serta dapat memelihara kehormatan dirinya. Dan yang terakhir yaitu dipilih oleh ahlul hali wal aqdi atau disebut MPR melalui musyawarah. Kemudian pengangkatan khalifah. Pemilihan khalifah secara langsung yang melibatkan seluruh rakyat, baik pria maupun wanita, untuk menentukan pilihan kepada seseorang yang dianggap mampu menjadi khalifah. Pemilihan secara tidak langsung yaitu pemilihan khalifah yang dilakukan melalui ahlul hali wal aqdi atau wakil-wakil rakyat yang berhak menentukan atas penetapan segala sesuatu. Kemudian yaitu baiat. Setelah khalifah dipilih, kemudian umat Islam mengucap sumpah setia untuk menaati kepemimpinan khalifah tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan disertai niat yang ikhlas bahwa Allah SWT sebagai saksi. Sumpah setia ini disebut baiat, dan baiat ini dilakukan oleh kaum muslimin di dalam suatu majelis. Kemudian hak dan kewajiban rakyat. A. Hak dan kewajiban rakyat yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah yang pertama, hak hidup dan jaminan keamanan. Yang kedua, hak memperoleh keadilan, yaitu manusia harus diperlakukan sama dalam hukum maupun dalam diberikan fasilitas maupun diberikan penunjang dalam hidup. Kemudian hak menentukan pendapat di sini yaitu tidak membatasi pendapat dari seseorang dan mengambil dari argumen-argumen yang disampaikan oleh seluruh rakyat. Kemudian hak kebebasan beragama. Dalam agama Islam tidak menekankan untuk penetapan suatu agama itu, tetapi kebebasan. Pada surat Al-Kafirun ayat terakhir yaitu lakum dinukum waliya-din, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian B. Selain mendapatkan haknya, rakyat juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya tentunya, di mana di antara lain yaitu yang pertama, tunduk dan patuh kepada khalifah yang sah, cinta kepada tanah air, dan menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang D yaitu majelis syuro dan ahlul hali wal aqdi. Pengertian majelis syuro. Menurut bahasa majelis syuro artinya tempat bermusyawarah. Sedangkan menurut istilah adalah lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Pengertian ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi ialah rakyat yang menjadi anggota majelis syuro. Menurut Imam Muhammad Fakhruddin Al-Razi, ahlul hali wal aqdi yaitu alim, ulama, cerdik, pandai, dan pemimpin-pemimpin yang ditaati oleh rakyat, yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka. Syarat-syarat menjadi anggota majelis syuro. Untuk menjadi anggota majelis syuro, seseorang harus memenuhi persyaratan antara lain, yang pertama, memiliki kepribadian yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, memiliki ilmu pengetahuan yang luas sesuai dengan bidang keahlian dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta teguh pendirian. Merakyat artinya senantiasa peka dan peduli terhadap kepentingan rakyat, berjiwa ikhlas, dinamis, dan kreatif. Dan yang terakhir, dipilih rakyat sesuai dengan asas demokrasi. Melalui musyawarah dalam majelis syuro dapat diperoleh hikmah antara lain melaksanakan perintah Allah dan mencontoh perbuatan Rasulullah, tantangan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan kehidupan umat manusia. Yang kedua, melahirkan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang ditetapkan. Yang ketiga, melahirkan keputusan dan ketetapan yang baik dan bijaksana karena keputusan tersebut diambil secara bersama-sama dan disepakati oleh semua pihak. Yang kemudian menghindari perselisihan antar golongan yang dapat menyebabkan kehancuran dan kerugian negara. Memberikan pendidikan politik yang baik, praktis, dan mudah, menciptakan persatuan dan kesatuan karena dihasilkan dari musyawarah, mewujudkan keadilan karena keputusan telah disepakati banyak pihak, maka hasilnya bersifat adil. Kemudian menciptakan kerukunan dan ketahanan umat sehingga dapat mengangkat berbagai rongrong dan ancaman terhadap negara dan pemerintah.
Kemudian, jihad dalam Islam. Konsep jihad dalam Islam. Pengertian jihad. Secara bahasa, jihad berarti mengarahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Sehingga, jihada berarti mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Dikaitkan dengan musuh, maka jahada al-adu berarti membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memeranginya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela dirinya. Pelaku jihad disebut mujtahid. Dengan demikian, jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan godaan setan, maupun pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dan dalam masyarakat. Kemudian, sumber hukum Islam muttafaq dan mukhtalaf. Yang pertama, sumber hukum Islam muttafaq atau sumber hukum Islam yang disepakati. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, ditulis di mushaf, disampaikan secara mutawatir, dibaca bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pokok-pokok isi Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran ada 5, yaitu yang pertama tauhid, yaitu untuk mengesahkan Allah, mengakui akan keberadaan Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ibadah. Ibadah yaitu menunjukkan bagaimana tata cara kita melakukan ibadah dengan baik, apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja rukun-rukun yang harus kita jalankan. Kemudian janji dan ancaman. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kelima, riwayat dan cerita atau kisah umat terdahulu. Kemudian pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, tidak memberatkan, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, bukan sebagai pemberat atau menjadi beban bagi umat Islam. Kemudian meminimalisir beban, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, keadilan yang merata, serta untuk kemaslahatan umat. Selain Al-Quran, sumber hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis menurut bahasa artinya yang baru, yang dekat atau warta, yaitu sesuatu yang dibicarakan. Sedangkan menurut istilah, al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, cita-cita, maupun takrir beliau. Kemudian bentuk-bentuk hadis. Yang pertama yaitu al-hadis qauliyah, yaitu segala ucapan Nabi Muhammad yang bisa diambil atau dijadikan sebagai hadis. Kemudian fi'liyah, yaitu segala bentuk perbuatan Nabi yang diambil untuk dijadikan hadis. Yang kemudian yang ketiga takririyah atau keputusan dan ketetapan. Kemudian yang terakhir yaitu hamiyah, cita-cita Nabi. Kemudian fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran hadis sebagai bayan tafsir, yaitu sebagai penjelas atau perinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan memberi batasan terhadap Al-Quran yang dalam pelaksanaan belum ada batasannya. Kemudian bayan takrir, yaitu menetapkan sesuatu perkara yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir bayan tasyrik, yaitu sebagai pengingat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Pengertian ijma yaitu dari segi bahasa atau etimologi yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau menurut terminologi, menurut Abdul Wahab, ijma adalah kesepakatan atau konsensus seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasul atau hukum syarak untuk satu peristiwa atau kejadian.
Dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum. Ijma sebagai dasar hukum walaupun terjadi perbedaan namun mayoritas ulama telah sepakat sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Apabila sudah terjadi ijma maka hukum tersebut menjadi dasar beramal yang tidak boleh diingkari. Kemudian macam-macam dan tingkatan ijma. Yang pertama ijma shorih, yaitu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dalam ijma ini semua ulama berpendapat dan disepakati oleh semua ulama. Kemudian yang kedua ijma sukuti, yaitu sebagai mujtahid memaparkan pendapat secara terang-terangan dan sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan komentar apakah menerima atau menolak. Jadi pada ijma ini tidak seluruh mujtahid memberikan alasan setuju atau tidak, akan tetapi hanya sebagian, dan dalam ini tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian yang D yaitu sumber hukum yang keempat qiyas. Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Para ahli usul fikih merumuskan qiyas dengan menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nasnya tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nasnya tentang hukum di dalam hukum yang disebut dalam nasnya karena ada kesamaan antara dua kejadian itu di dalam iliyat hukum tersebut. Rukun qiyas yaitu yang pertama far'un, yaitu peristiwa atau perbuatan yang tidak ada hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Yang kedua yaitu far'un, yaitu peristiwa atau perbuatan yang tidak ada hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun sunnah, yaitu di mana suatu kejadian dapat disebut asal apabila hukumnya adalah hukum syariah, ilat hukumnya dapat diketahui secara akli, hukumnya bukan merupakan cabang far'un dari asal mansuh. Nas hukum asal tidak meliputi hukum far'un. Hukum asal adalah hukum yang disepakati dan tidak mansuh. Hukum pada asal tidak mempunyai qiyas rangkap. Kemudian rukun qiyas yang ketiga yaitu ilat. Ilat suatu sifat yang menjadi dasar suatu hukum pada asal. Sifat ini pula yang harus ada pada far'un. Kemudian yang D hukum asal yaitu suatu kejadian yang sudah disebut dan ada dan akan ditetapkan bagi far'un karena sama sifatnya atau ilatnya. Macam-macam qiyas. Yang pertama qiyas mempunyai tingkatan berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kekuatan hukum karena adanya ilah yang ada pada asal maupun pada far'un. Adapun tingkatan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama qiyas aula. Qiyas aula yaitu apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum cabang memiliki nilai yang lebih utama dari hukum yang ada pada asal, yaitu asal dan far'un lebih kuatan far'un. Kemudian qiyas musawi, yaitu qiyas yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada cabang nilainya sama. Kemudian yang terakhir qiyas adna, yaitu qiyas yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum cabang nilainya lebih lemah daripada hukum asal. Sebab-sebab dilakukan qiyas. Adanya persoalan yang harus dicairkan status hukumnya, sementara di dalam nas Al-Quran dan hadis tidak ditemukan hukumnya dan mujtahid pun belum melakukan ijma. Yang kedua, nas baik yang berupa Al-Quran maupun Al-Hadis telah berakhir dan tidak turun lagi. Dan yang terakhir, adanya persamaan ilat antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh nas. Kemudian dari sumber hukum Islam yang mutafak atau sumber hukum Islam yang disepakati, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Di sini ada ihtisan. Pengertian ihtisan, menurut pengertian bahasa ihtisan berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah ahli usul fikih yang dimaksud dengan ihtisan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali, qiyas khafi atau dari hukum yang kuli umum kepada hukum yang bersifat istinai atau pengecualian karena adanya dalil syarak yang menghendaki perpindahan itu. Kedudukan sebagai sumber hukum Islam
yaitu yang pertama menurut jumhur ulama menolak berhujjah dengan istihsan, sebab berhujjah dengan istihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Golongan Hanafiyah membolehkan berhujjah dengan istihsan. Menurut mereka, berhujjah dengan istihsan hanya berdalil qiyas khafi yang dikuatkan terhadap qiyas jali atau menguatkan. Sumber hukum yang tidak disepakati yang kedua yaitu istisab. Pengertian yang dimaksud dengan istisab adalah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa selanjutnya, semua ada hukum yang mengubahnya. Kemudian macam-macam ihtisab. Yang pertama, barah ashaliyah, yaitu bahwa pada asalnya suatu hukum itu dianggap tidak ada sehingga ada dalil yang menyebutkan ketentuan. Kemudian yang B, istisab asafiyah, yaitu menguatkan tetap berlakunya suatu sifat di mana sifat itu berlaku pada suatu ketentuan hukum sampai sifat itu mengalami perubahan yang konsekuensinya logis juga menyebabkan berubahnya hukum. Kemudian yang terakhir istisab al-hukmi, yaitu menguatkan tetap berlakunya suatu hukum boleh atau larangan. Yang C yaitu maslahatul mursalah. Pengertian maslahatul mursalah adalah secara bahasa kemaslahatan kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Masalah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemudaratan atas mereka. Menurut Khwarizmi, masalah mursalah menjaga tujuan syarak dengan jalan menolak mafsadat atau kerusakan atau madarat dari makhluk. Kedudukan sebagai sumber hukum. Jumhur ulama menolak sebagai sumber hukum dengan alasan nas, ijma, dan qiyas yang telah disepakati pasti mempertimbangkan kemaslahatan umat. Karena itulah syariat yang ada selalu memperhatikan kemaslahatan umat. Kemudian pembentukan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada kemaslahatan umat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Yang Malik membolehkan berpegang kepada masalah mursalah secara mutlak, sedangkan Imam Syafi'i boleh berpegang pada masalah mursalah apabila sesuai dengan dalil kuli dan dalil juz'i dari syara'. Syarat-syarat berpegang pada masalah mursalah. Masalahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan prasangka. Yang kedua, masalahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Hukum yang ditetapkan pun berdasarkan maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditentukan dengan nas atau ijma. Kemudian yaitu D. Al-Uruf. Pengertian yang dimaksud dengan al-uruf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalani oleh suatu masyarakat yang sudah menjadi adat istiadat, baik berupa qauli atau perkataan dan amali atau perbuatan. Macam-macam uruf dan hukumnya. Secara garis besar, uruf itu dibagi menjadi dua, yaitu uruf shahih, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Kemudian uruf fasid, yaitu apa yang dikenal itu bertentangan dengan syarak. Contoh, orang yang mengetahui bahwa untuk menduduki jabatan itu dia memberikan uang sogokan atau riswah. Kemudian syar'u man qablana. Pengertian syar'u man qablana yang dimaksud adalah syariah yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Pembagian dan hukumnya. Secara garis besar, syar'u man qablana itu dibagi menjadi dua, yaitu istimror, yaitu apa yang disyariatkan kepada mereka juga disyariatkan kepada kita, yaitu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti kurban, khitan, maupun berpuasa. Sedangkan jumud yaitu apa yang disyariatkan kepada mereka tidak disyariatkan kepada kita. Sebagai contoh yaitu dosa orang jahat bisa terhapus dengan bunuh diri, dan baju yang terkena najis bisa hilang apabila baju tersebut dipotong. Kemudian satu dariyah. Pengertian satu dariyah artinya tutup, sedangkan kata dariyah artinya jalan. Berarti satu dariyah adalah menutupi jalan. Menurut istilah ulama usul fikih, bahwa yang disebut dengan satu dariyah ialah masalah yang lahirnya boleh mubah
tetapi dalam membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kedudukan sebagai sumber hukum. A. Diterima. Menurut Imam Malik bahwa satu dariah dapat dijadikan sumber hukum sebab sekalipun mubah akan tetapi dapat mendorong dan membuka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Ditolak. Yang kedua kan yang pertama diterima, kemudian yang kedua ditolak dengan alasan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa satu dariah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan sebagai yang mubah. Kemudian selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i. Pengertian mazhab Syafi'i yaitu yang dimaksud dengan mazhab Syafi'i adalah fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Kedudukan sebagai sumber hukum. A. Mazhab sahabat yang berdasarkan kepada ketetapan Rasulullah SAW wajib ditaati sebab hakikatnya ia merupakan hadis Rasulullah SAW. B. Mazhab sahabat yang berdasarkan kepada hasil ijtihad tapi telah mereka sepakati atau ijma' sahabi dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati sebab mereka di samping dekat dengan Rasul mereka juga mengetahui rahasia-rahasia tasyrik dan mengetahui perbedaan pendapat mengenai peristiwa yang sering terjadi. Kemudian mazhab sahabat yang tidak mereka sepakati tidak dijadikan hujah dan tidak wajib diikuti. Kemudian dalatul ikhtiron. Ini merupakan sumber hukum yang tidak disepakati yang terakhir. Pengertian dari dalatul ikhtiron yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terdapat sesuatu yang disebut bersamaan dengan sesuatu yang lain. Kedudukan dalatul ikhtiron sebagai sumber hukum. A. Jumhur ulama berpendapat bahwa dalatul ikhtiron tidak dapat dijadikan hujah sebab bersamaan dalam satu susunan tidak mesti bersamaan dalam hukum. Yang B. Abu Yusuf dari golongan Hanafiyah, Ibnu Mazhar dan dari golongan Malikiyah, dan Ibnu Hurairah dari golongan Syafi'iyah menyatakan dapat dijadikan hujah alasan mereka bahwa sesungguhnya ataf itu menghendaki musyarakah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.